Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Malam hari ini kita kembali masuk di dalam malam puji dan doa. Sebelumnya mari kita menyiapkan hati kita di dalam waktu teduh. Mazmur 33 ayat yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Biarlah malam hari ini kita bersama-sama boleh datang ke hadirat Tuhan dengan pemahaman yang sama. Kita mengarahkan hati kita kepada Dia dan berharap kepada kasih setia Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Dia, karena Tuhan masih mengizinkan kita menikmati hari ini di dalam anugerah kasih-Nya. Mari kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, sungguh kami mau bersyukur kepadamu. Kami rindu Tuhan, hari-hari kami dipenuhi dengan ucapan syukur ketika kami boleh melihat kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk nafas yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk kesempatan kami menikmati hari ini di dalam anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk orang-orang yang boleh mengasihi kami dan kami kasihi. Masih banyak hal lain lagi ya Tuhan yang kami mau syukuri di hadapan-Mu. Tetapi terlebih kami bersyukur karena kami boleh memiliki Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, Engkau mengadakan hari ini buat kami. Biarlah hidup kami senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur kepadamu. Kami mau serahkan malam puji doa malam hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, percayakah kita bahwa Allah kita itu adalah Allah yang baik. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita,
kita seharusnya meyakini Allah itu baik bagi kita. Mari oleh karena itu kita nyatakan keyakinan iman kita di dalam pujian apapun yang terjadi. Saat ini tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Andreas Luanka. Oleh karena itu, mari kita menyiapkan hati kita. Kita naikkan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Sujud
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita dapat bersekutu dalam MPD ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini kami boleh belajar firman Tuhan. Biar Engkau tolong kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Biar Roh Kudus memberikan penerangan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan bacakan dua bagian firman Tuhan untuk kita semua. Yang pertama dari 2 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan demikian. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dan yang kedua, dari Efesus pasal ketiga ayat 20 dan 21. Firman Tuhan demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, apa itu doa? Doa adalah komunikasi dengan Allah. Doa adalah penyembahan kepada Allah. Dan doa adalah permohonan kepada Allah. Di dalam doa, 3 unsur ini ada. Jadi dalam doa kita itu, kita memohon adalah kita berkomunikasi dengan Allah. Saudara, ini adalah hal yang kita harus ingat. Doa adalah kita bercakap-cakap dengan Allah. Allah senang pada saat kita datang bercakap-cakap dengan Dia. Saudara, sebagaimana kita mengenal seseorang dengan senantiasa berkomunikasi dengan Dia, demikian juga kita lebih mengenal Allah mulai berkomunikasi dengan Dia. Baik di dalam berdoa kepadanya maupun mendengarkan suaranya melalui firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan. Saudara, yang kedua, doa juga adalah penyembahan kita kepada Allah. Kita menyembah Allah yang maha kuasa, maha luar biasa. Allah maha besar, maha tinggi. Tetapi Dia juga adalah Allah yang mau datang di dalam dunia, di dalam Kristus Yesus. Jadi Allah adalah Allah yang transenden, tapi juga adalah Allah yang imanen. Bahkan Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dia adalah pencipta, tapi juga pemelihara kita dan penebus kita. Kita datang kepadanya untuk menyembah Dia, memuliakan Dia melalui doa kita. Dan yang ketiga, doa adalah permohonan kita kepada Tuhan. Di dalam doa kita memohon kepadanya. Tuhan senang kita memohon kepadanya. Jangan khawatir akan apapun. Ketika kita menghadapi pergumulan masalah, datanglah kepada Tuhan, komunikasi kepadanya, dan memohon kepadanya. Firman Tuhan katakan jangan khawatir akan apapun juga, tapi nyatakan segala keinginan hatimu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi doa juga adalah permohonan kita kepada Allah. Saudara, ketika kita berdoa memohon kepada Allah, apakah Allah senantiasa menjawab permohonan kita seperti yang kita minta? Memang kita selalu berdoa dan kita mengharapkan Allah menjawab doa kita. Menjawabnya seperti yang kita minta. Tetapi kita harus ingat, pada saat kita berdoa kepada Tuhan, belum tentu Tuhan menjawab seperti yang kita mintakan. Sebab Tuhan itu maha bijak. Dia dapat menjawab doa kita melampaui apa yang kita doakan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan. Firman Tuhan katakan kepada kita, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam Dia. Saudara, jadi Tuhan dapat menjawab doa kita melampaui apa yang kita pikirkan dan doakan. Seperti yang diminta oleh Rasul Paulus. Dia berkata, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Dia meminta agar Tuhan menolong dia, agar utusan iblis itu mundur daripada dia. Apa maksudnya? Ada yang mengatakan ini penyakit. Tapi ada yang mengatakan ini adalah orang-orang yang selalu menyerang Paulus, yang selalu menggocok dia. Saudara, ketika Paulus meminta, apakah Allah mengabulkan seperti yang Paulus minta? Ternyata tidak. Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah
kuasaku menjadi sempurna. Saudara, suatu hal yang luar biasa. Paulus meminta, tetapi Tuhan tidak menjawab seperti yang Paulus minta. Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Bagaimana respon Paulus? Dia mengatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Luar biasa sekali, saudara. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak selalu menjawab seperti yang kita minta. Tuhan yang Maha Kasih, Maha Bisa, bijak itu mendengar doa kita dan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita. Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Saudara, ketika kita membaca Alkitab, ada kisah tentang Bartimeus. Bartimeus berseru kepada Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kendaki aku perbuat bagimu? Maka jawab Bartimeus yang buta itu, Rabuni, supaya aku melihat. Jadi dia buta, dia selama ini duduk di pinggir jalan meminta-minta. Ketika Tuhan Yesus lewat daripada itu, dia berkata, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus berhenti dan bertanya kepadanya, apa yang kau hendaki aku perbuat kepadamu? Dia mengatakan, Rabuni, artinya guru, supaya aku melihat. Saudara, seruan doanya didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan kabulkan seperti yang dia minta. Pada saat itu, Tuhan berkata agar dia dapat melihat. Maka pada saat itu juga, dia dapat melihat dan dia ikut Yesus dalam perjalanannya. Kemudian, bagaimana dengan tokoh lain Abraham? Abraham berdoa kepada Tuhan. Dia meminta agar dia diberikan keturunan. Ia harus bergumul cukup lama. Dia harus bergumul sejak dia umur 75 tahun. Tuhan telah menjanjikan keturunan padanya. Tapi sampai umur 100 tahun dia baru mendapatkannya. Harus menunggu lama, 25 tahun. Baru dia mendapatkan. Jadi Tuhan harus mengizinkan dia agar menunggu. Kadang-kadang kita ketika berdoa, Tuhan tidak langsung menjawab ya seperti yang diberikan kepada Bartimeus. Tapi kadang-kadang kita harus menunggu cukup lama seperti yang dialami oleh Abraham. Tapi pada akhirnya dia mendapatkan apa yang dia minta. Seorang anak yang akhirnya dapat memuliakan Tuhan. Melalui anaknya inilah dia akhirnya dapat mendapat keturunan Sang Mesias, Yesus yang menjadi juru selamat dunia. Satu yang luar biasa sekali. Saudara, kadang-kadang juga ketika kita berdoa, bisa kita alami seperti yang diminta oleh Paulus. Dia meminta agar utusan iblis itu dia lari daripadanya, disingkirkan daripadanya. Tapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan tidak menjawab seperti yang dia minta. Tuhan berikan yang lain. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tetapi itu ternyata yang terbaik baginya. Paulus katakan, aku terlebih suka dalam kelemahanku supaya kuasa Tuhan nyata atasku. Sebagai seorang hamba Tuhan yang sukses, yang berhasil mengabarkan Injil kemana-mana, banyak orang yang dibawa percaya, mendirikan banyak gereja, bisa saja dia menjadi sombong. Tapi ketika dia memiliki kelemahan, kuasa Tuhan semakin nyata dalam hidupnya, sebab dengan itu dia semakin bersandar dan terus bersandar kepada Tuhan. Ketika dia tahu dia lemah, dia bersandar kepada Tuhan. Maka ketika dia lemah, dia kuat. Karena dia tidak bersandar pada dirinya, tapi bersandar senantiasa kepada Tuhan. Saudara, dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa kita. Dan Tuhan menjawab doa kita. Tapi tidak selalu dia menjawab doa kita seperti yang kita minta. Ada kalanya ketika kita minta kepada Tuhan, Tuhan menjawab, ya, aku berikan. Dia langsung memberikan apa yang kita minta. Tetapi ketika kita berdoa, kadang-kadang Tuhan katakan, ya, tunggu. Kita harus menunggu untuk satu jangka waktu. Dan akhirnya kita menerima. Dan ketiga, kadang kita berdoa dan Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kita minta, tapi Tuhan tidak memberikan kepada kita apa yang kita minta. Tapi dia memberikan yang lain, yang dia tahu yang lebih baik bagi kita. Saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita tahu itu yang terbaik bagi kita.
Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang mengasihi Dia. Dia dapat menjawab doa kita lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Tuhan itu maha baik, maha bijak. Percayalah, yang diberikan kepada kita ada yang terbaik. Kalau kita manusia yang berdosa, tidak mungkin memberikan kepada anak yang meminta ikan seekor ular, tidak. Atau ketika dia meminta telur, kita berikan kalajengking. Tentu tidak. Kita pasti memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Demikian juga Allah Bapa yang di sorga, yang mengasihi kita, yang begitu mempedulikan kita, memperhatikan kita, yang selalu baik bagi kita. Dia akan memberikan kepada kita yang terbaik. Kendati pun apa yang kita minta, belum tentu itu yang Dia beri. Dia dapat menjawab kita jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan dan doakan. Biarlah kita senantiasa memuji, memuliakan Tuhan, dan kita semakin tekun berdoa. Sebab doa itu adalah permohonan kepada Allah, tapi doa itu adalah penyembahan kepada Allah dan juga komunikasi dengan Allah. Dengan kita berdoa, kita selain memohon, kita juga dapat menyembah Tuhan dan bersekutu, bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Dia. Biarlah Tuhan tolong sebagai anak-anak Tuhan, kita mau senantiasa berdoa. Dengan berdoa kita dapat semakin dekat dengan Allah, semakin mengenal Allah, semakin mengalami kasih dan anugerahnya dalam seluruh hidup kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita datang ke hadapan Tuhan di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh bersekutu bersama. Tuhan, tolonglah kami agar sebagai anak-anak Tuhan kami dapat bertekun dalam doa. Doa menjadi kerinduan kami, doa menjadi kesukaan bagi kami. Biar dengan doa kami dapat bersekutu dengan Allah, dapat berkomunikasi dengan Allah. Dalam doa kami dapat menyembah Allah, memuliakan Allah. Dan dalam doa kami juga dapat memohon kepada Allah. Dan kami tahu Tuhan menjawab doa kami melampaui apa yang kami minta, yang kami doakan, yang kami pikirkan. Tuhan maha baik, maha bijak. Biarlah Tuhan tolong agar kami senantiasa memiliki kerinduan dan kesukaan di dalam berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh diberitakan. Saat ini tiba saatnya bagi kita untuk boleh menaikkan setiap seru doa kita. Kita percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyatakan pertolongannya kepada kita. Telinganya juga tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seru doa kita. Oleh karena itu, bersama-sama malam hari ini kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat yang juga akan dipimpin oleh Pendeta Andreas Loanka. Tetapi sebelumnya, mari kita menaikkan pujian, mampirlah dengar doaku. Dengar doa
Saudara yang Tuhan kasihi, marilah kita berdoa syafaat sejenak. Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan, kami bersama-sama berdoa syafaat untuk para pemimpin kami, biarlah Tuhan berkati, agar dengan pertolongan Tuhan dapat memimpin negeri ini dengan baik. Tuhan berkati Presiden kami, Bapak Jokowi, segenap menteri, dan juga para pemimpin daerah, agar dapat mengatur negara ini dengan baik, mengatur daerahnya dengan baik, sehingga di tengah-tengah wabah COVID-19 ini tetap terjaga keamanan yang baik, situasi politik, sosial, ekonomi, keamanan tetap terjaga. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa juga untuk seluruh rakyat dapat bergandengan tangan, tetap disiplin di dalam menghadapi segala situasi, dan bersandar kepada Tuhan. Biarlah Tuhan tolong agar wabah penyakit ini dapat berlalu. Kami datang ke hadapan Tuhan, Tuhan tolong Tuhan agar obat untuk penyakit ini dapat ditemukan, sehingga obat orang sakit dapat disembuhkan. Vaksin untuk penyakit ini juga dapat ditemukan, sehingga dapat mencegah wabah ini terus menjalar. Kami datang ke hadapan Tuhan, biar Engkau tolong untuk saudara-saudara kami yang sakit, Engkau yang menjamah dan menyembuhkan. Kami berdoa biar Engkau tolong Tuhan, agar dengan pertolongan Tuhan wabah ini dapat segera berlalu. Kami datang juga biar Tuhan tolong, agar jemaat Tuhan juga tetap teguh dalam iman, dan dalam situasi seperti ini tetap semangat untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan, bekerja dengan baik, dan Tuhan juga tolong agar jemaat Tuhan juga dapat tetap menjadi saluran berkat. Tuhan tetap pelihara jemaat Tuhan. Dalam situasi ini Engkau pelihara agar keharmonisan keluarga tetap terjaga, bahkan tetap dapat saling mengasihi, saling mempedulikan satu dengan yang lain. Tuhan juga cukupkan semua yang dibutuhkan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga biar Engkau tolong agar di tengah situasi ini pun gereja tetap dapat berkarya untuk memberkati dan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa biar Engkau tolong, Engkau pimpin kami yang saat ini datang ke hadapan Tuhan, agar kami juga tetap beroleh kasih karunia Tuhan. Tuhan pimpin kami dimanapun kami berada, ada penyertaan Tuhan, berkat Tuhan. Dan Tuhan juga pimpin kami dalam situasi yang sulit ini pun kami tetap bersemangat, kami tetap dapat berkarya. Kami mau diperbarui oleh Tuhan untuk kami dapat memberkati sebagaimana kami sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan berkati setiap kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih damai sejahtera. Cinta kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam Kristus Yesus, persetujuan penghiburan kekuatan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, malam puji doa kita sampai di sini. Selamat berjumpa kembali, dan biarlah kasih setia Tuhan boleh terus beserta dengan kita. Tuhan memberkati.